Hai guys, kami dari kelompok Gak ada duanya, gak ada tiganya, tapi satu-satunya. Kali ini kita buat apa sih teman-teman? Jadi kita itu meriset tentang dampak pemurnian terhadap karakteristik minyak. Mulai dari apa? Kadar air, terus ada asam lemak bebas, Kadar air, Kadar kotoran, kandungan karotenoid. Pada tahap ini, kami melakukan uji organoleptik untuk membandingkan karakteristik minyak murni dan minyak CPO. Pertama, setiap sampel minyak ditempatkan dalam wadah transparan agar warna dan konsistensinya dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya dilakukan pengujian bau dengan mencium aroma sampel untuk menentukan apakah minyak beraroma normal, segar, atau menunjukkan tanda ketengikan. Sampel kemudian diamati secara visual untuk menilai warna, mulai dari kejernihan hingga intensitas warnanya. Tahap terakhir adalah penilaian konsistensi, yaitu mengamati tingkat kekentalan minyak dengan cara memiringkan wadah secara perlahan. Untuk pengujian asam lemak bebas, masukkan 2 ml sampel ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 50 ml alkohol 96% netral dan juga 5 tetes indikator PP. Setelah itu, panaskan dalam water bath hingga suhu 60 derajat Celcius, lalu dinginkan. Setelah dingin, titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1N sampai terbentuk warna merah muda yang bertahan selama 30 detik. Jangan lupa catat volume NaOH 0,1N yang telah digunakan. Untuk perhitungannya bisa kalian lihat di sini. Di hari kedua, kami melakukan pengujian karotenoid. Pengukuran warna dilakukan menggunakan colorimeter yang diawali dengan menyalakan alat menggunakan tombol power. Kemudian, memastikan bahwa bagian sensor atau part pengukuran berada dalam keadaan bersih agar tidak ada debu maupun noda yang memengaruhi hasil pembacaan. Saat alat aktif, layar akan menampilkan nilai standar berupa L bintang, A bintang, B bintang, serta parameter selisih warna seperti delta L, delta A, delta B, dan delta B besar. Sampel yang akan diukur diletakkan pada permukaan datar. Sensor colorimeter ditempelkan tepat pada permukaan sampel hingga area warna tertutup sempurna. Tombol Enter ditekan untuk memulai proses pengukuran. Setiap sampel diukur secara triplo, pengukuran pada area yang sama atau area berbeda dari sampel untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan konsisten. Untuk perhitungannya bisa teman-teman lihat di sini ya. Kita lanjut ke hari ketiga. Di sini kita melakukan uji kadar air dan kadar kotoran. Pertama-tama, panaskan cawan aluminium terlebih dahulu dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu dinginkan dalam desikator dan timbang bobot cawan aluminium kosong hingga berat konstan. Berat ini disimbolkan dengan A. Masukkan 2 gram sampel ke dalam cawan aluminium tadi, lalu panaskan lagi dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 4 jam. Dinginkan dalam desikator selama 15 menit, lalu timbang kembali hingga diperoleh bobot konstan. Berat ini disimbolkan dengan B. Penetapan kadar air dilakukan dalam ulangan 3 kali. Untuk perhitungannya bisa teman-teman lihat di sini. Pertama, keringkan kertas saring dalam oven pada suhu 105 derajat selama 30 menit dan dinginkan dalam desikator. Kertas saring ini kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik ini dilambangkan sebagai A. Pada wadah yang berbeda, campurkan 5 gram sampel dengan pelarut N-heksana sebanyak 50 ml. Campuran ini kemudian disaring menggunakan kertas saring yang telah ditimbang sebelumnya. Kertas saring ini kemudian dikeringkan kembali dalam oven pada suhu 105 derajat selama 30-60 menit dan dinginkan kembali dalam desikator. Kemudian kertas saring ini ditimbang kembali menggunakan neraca analitik hingga beratnya konstan. Selisih antara bobot kertas saring sebelum dan sesudah proses filtrasi digunakan untuk menunjukkan kadar kotoran dalam sampel. Untuk perhitungannya bisa teman-teman lihat di sini. Sekian dari kelompok kami, Gak